para alim ulama, takmir masjid Raudhatul Falah yang saya hormati, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita kembali bisa melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa salat subuh berjemaah, dan alhamdulillah kita kerjakan bersama-sama di masjid. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita pada pagi hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dicatat dan diterima sebagai amal yang soleh di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam kesempatan pagi hari ini akan saya sampaikan sebuah kajian, di mana kajian ini menjelaskan bagaimana cara kita umat Islam mendapatkan penghasilan, mendapatkan harta benda yang kita kumpulkan, yang kita makan merupakan harta yang halal, merupakan harta yang barokah, merupakan harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Kenapa kita harus menjaga makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita? Itu harus halal, harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin wa damin nabata minal haram fannaru aula bihima. Yang artinya, apabila ada manusia, darah manusia, daging manusia itu ditumbuhkan atau dibesarkan dari benih-benih makanan yang haram, yang tidak halal, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, fannaru aula bihima, maka tempatnya besok adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Hadirin para jemaah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan bagaimana cara kita memperoleh penghasilan makanan dari hasil pekerjaan kita, dari hasil usaha kita, dari hasil perdagangan kita. Itu merupakan suatu penghasilan yang halalan thayyiban mubarakan, halal, baik menurut Allah, dan mubarak, artinya barokah itu membawa keberkahan, kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Itu barokah. Ada seorang ulama besar bernama Abu Les As-Samarqandi. Beliau ini dikenal sebagai ahli fikih, pakar ilmu tafsir, juga dikenal sebagai orang yang sangat sufi di zamannya. Sehingga setiap beliau itu datang di suatu tempat, maka masyarakat pada itu sama-sama minta fatwa, minta didoakan agar menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Beliau menyatakan, man arada ayyakuna kasbuhu halalan thayyiban fa alaihi ayyahfadha thalatha asya. Yang artinya, barang siapa yang mengharapkan dan menginginkan pendapatannya, hasil usahanya, gajinya merupakan penghasilan yang halalan thayyiban, halal, baik, barokah, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus menjaga 3 hal. Jadi 3 hal harus dijaga. Apa 3 hal tersebut? Pertama, alla yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasab. Jangan sampai kita membiasakan diri dalam hidup ini menunda-nunda waktu dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Kalau kita umat Islam diperintahkan ibadah oleh Allah, apalagi ibadah mahdhah,
Apa ibadah mahdhah itu? Ibadah yang ketentuannya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi setiap ibadah yang waktunya sudah ditentukan oleh Allah itu namanya ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang ketentuannya tidak dijadwal waktunya ataupun besarnya ataupun lamanya. Contohnya kita membantu orang lain, menolong orang lain, itu ibadah tapi bukan mahdhah. Tapi ibadah mahdhah adalah ibadah yang ketentuannya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Contohnya haji ada waktunya, zakat ada waktunya, puasa Ramadan ada waktunya, salat ada waktunya. Nah, itu disebut ibadah mahdhah. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila kita umat Islam sudah ditetapkan waktunya oleh Allah untuk beribadah, maka jangan sampai kita menunda-nunda, meremehkan, apalagi meninggalkan kewajiban tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umat Islam sudah berani meninggalkan, berani menunda-nunda waktu daripada melaksanakan ibadah yang ditentukan oleh Allah, maka berarti juga akan berani melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umat Islam sudah berani melanggar, menerjang, menerobos larangan-larangan Allah, maka jelas apa yang kita peroleh dari pekerjaan kita, apa yang kita peroleh dari perdagangan kita, maka itu tidak bisa dijamin merupakan penghasilan yang halalan thayyiban mubarakan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya, artinya wahai orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu, jangan sampai pekerjaanmu, jangan sampai keluargamu menyebabkan ibadahmu terbengkalai, menyebabkan ibadahmu rusak. Jangan sampai zikirmu berhenti gara-gara ngurusi pekerjaan, gara-gara ngurusi keluarga dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi pada diri kita, faulaika humul khasirun, kita akan menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang menyesal, khususnya besok di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita sudah mendengar azan, maka segera kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Kalau sudah kita tahu tanggal 1 Ramadan, maka jangan sampai kita banyak alasan untuk tidak berpuasa. Kalau kita sudah punya cukup harta untuk berangkat haji, jangan sampai kita menunda-nunda berangkat haji. Karena itu merupakan pelanggaran dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seperti sekarang ini, haji susah, punya uang di bank, punya uang ditabungkan, tapi harus waiting list, harus nunggu berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan panggilan haji ke Mekah Al-Mukarramah. Yang dosa bukan kita, tapi yang dosa tidak tahu siapa, tapi yang jelas kita sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Abu Les, supaya harta benda kita itu halalan thayyiban mubarakan, Allah yu'zi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajril kasab. Jangan sampai kita ingin mendapatkan hasil yang banyak, untung yang banyak, atau jabatan tertentu kita incar, lalu kita menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah orang lain, menjelek-jelekkan dagangannya orang lain. Persaingan dalam usaha, persaingan dalam jabatan, persaingan dalam mendapatkan sesuatu pekerjaan, lalu kita menjatuhkan orang lain, menyakiti orang lain, apalagi membunuh orang lain, maka jelas hasil yang kita kerjakan, pendapatan yang kita peroleh dari hasil menyakiti orang lain tersebut jelas merupakan harta yang tidak barokah, harta yang tidak halalan thayyiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inni haramtu dzulmah alayya
ala nafsi, kata Allah, fala tadzalamu. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan mendolimi diri Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mendolimi manusia. Allah itu mengharamkan kepada dirinya untuk mendolimi, menyakiti kepada siapa saja. Jadi Allah itu tidak pernah menyakiti, mendolimi, apalagi hambanya. Hambanya yang melanggar, hambanya yang ingin disakiti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menyakiti, saling mendolimi di antara kalian. Artinya begini, kita hidup ini dianjurkan untuk rukun, tidak saling menjatuhkan, tidak saling memfitnah di antara diri kita. Itu perintah dari Allah kepada kita. Dari mana sumbernya ini kita tahu? Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, la tabulanna, janganlah kalian kencing di air yang berhenti. Janganlah kamu berkencing sembarangan di lubang batu atau lubang tanah ataupun di jurang atau di pohon yang berlubang. Kenapa? Disitulah tempat hewan-hewan berteduh, beristirahat. Kadang jin beristirahat di situ, kata Rasulullah. Ada hewan yang diam atau istirahat di dalam lubang tersebut. Kalau kita ganggu, kalau kita kencing di dalam itu, maka kita berarti mengganggu hewan yang sedang istirahat atau yang sedang bersenang-senang dengan keluarganya. Apa jin tidak bersenang-senang? Sama, jin dengan manusia itu sama. Cuman kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Tempatnya berbeda. Memang jin itu tempatnya kadang di pohon besar itu, kata Rasulullah, yang ada lubangnya, di situ adalah jin. Kalau kita mengganggu itu, berarti kita mengganggu jin atau makhluk lain daripada kita. Ini menunjukkan kita dilarang untuk mengganggu hewan, binatang, dan makhluk lain seperti jin. Apalagi mengganggu ketenangan terhadap sesama manusia. Nah, inilah pesan yang kita peroleh. Kalau kita ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan penghasilan, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Apalagi ada pekerjaan, khususnya dia digaji untuk memfitnah orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Kan ada sekarang itu. Kamu tak bayar, tapi kamu harus menjelek-jelekan orang ini. Supaya ini ratingnya turun, supaya citranya jelek, kamu buat tulisan. Kamu buat berita supaya orang ini jelek di hadapan masyarakat. Kalau ada orang pekerjaannya demikian, maka jelas pendapatannya adalah pendapatan yang tidak halal, yang tidak barokah, dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Yang ketiga, supaya harta yang kita peroleh merupakan harta yang barokah, halalan thayyiban, alla yaqsida bikasbihi isti'fafan li nafsihi wa iyalihi walakin yaqsida bihil jam'ah wal kathrata. Supaya harta kita itu halalan thayyiban, maka di dalam hati kita harus punya harapan, keinginan dan cita-cita. Mas remaja masjid harus punya cita-cita. Kalau besok saya bekerja, umpamanya ada kita punya usaha, kalau nanti usaha sukses, maka saya tidak akan pakai keuntungan saya hanya untuk kebahagiaan saya dan keluarga saya. Tetapi saya bercita-cita, kalau saya besok bekerja, kalau saya besok sukses, saya ingin membantu orang banyak, ingin membantu orang yang susah, ingin membantu orang yang punya kesulitan, ingin membantu anak kita seperti anak yatim, ingin membantu pondok pesantren, ingin membantu masjid, ingin membantu orang-orang yang kesusahan dalam hidup ini. Kalau itu terjadi, maka insya Allah harta yang kita peroleh merupakan harta yang baik, halalan thayyiban, mubarakan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita punya cita-cita, kalau besok saya bekerja, kalau saya sukses di dalam berusaha, saya akan pakai untuk membeli ini, untuk mensejahterakan anak, mengajak istri kemana dan lain sebagainya, hanya untuk kepentingan keluarga, maka harta yang kita peroleh tidak akan barokah, tidak akan mendapatkan manfaat baik dunia maupun di akhirat.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, yang artinya kasihanilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, niscaya zat yang ada di atas aras sana, yakni Allah akan kasih sayang kepada kita, akan menyayangi dan akan memikirkan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, barang siapa membantu saudaranya yang susah, maka besok Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Jadi mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ibadah dengan istiqomah, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa bekerja, bisa berusaha, dan apabila kita sudah sukses bisa mendapatkan penghasilan, jangan lupa seperti yang diajarkan oleh Imam Abu Las tadi, yaitu kita berbagi kepada orang lain sehingga kehadiran kita menjadi rahmatan lil alamin, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan arti dan manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Demikianlah kuliah subuh yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Mari kita tutup bersama pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majalis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.